setelah sebelumnya telah disalurkan untuk wilayah timur Indonesia untuk termin 1. Pada pekan ini, Kementerian Sosial mengucurkan setelah SK dan SP2D diterbitkan. Banyak keluarga penerima manfaat menantikan pencairan tahap keempat ini setelah sebelumnya merasakan keterlambatan waktu. Bantuan sosial Bansos PKH tahap keempat diberikan kepada keluarga penerima manfaat KPM yang telah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS sebagai penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan yang lolos dengan status layak menerima bantuan dan masih memiliki komponen program Keluarga Harapan PKH yang dipersyaratkan oleh program unggulan Kementerian Sosial ini. Oleh sebab itu, bagi masyarakat yang telah terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat Bansos PKH, bisa melakukan cek penerima bantuan sosial PKH tahap keempat pada Oktober ini untuk mencairkan uang bantuan. Namun, bantuan yang disalurkan adalah nama penerima yang sudah ada pada daftar SP2D termin kedua. Ikuti perkembangan beritanya. Karena setelah tayangan singkat akan kami cuplik dari berbagai daerah di tanah air yang sudah terproses maupun sudah masuk ke rekening melalui Bank Himbara untuk gelombang atau termin kedua tahap 4 2021. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi karena setelah ini kita tayangkan daerah mana saja dan bank apa saja yang telah memproses data bayar penyaluran program Keluarga Harapan untuk tahap ketiga. Untuk tahap keempat ini, saya Amran segera kembali. Karena setelah ini kita tayangkan daerah mana saja dan bank apa saja yang telah memproses data bayar penyaluran program Keluarga Harapan PKH untuk tahap keempat ini. Saya Amran, segera kembali. Berdasarkan informasi yang masuk pada redaksi kami, data bayar untuk termin kedua sudah masuk ke bank penyalur. Dalam hal ini, bank pemerintah seperti BRI, BTN, Mandiri, dan BNI. Hal ini mengindikasikan dana bantuan sudah memasuki tahap proses penyaluran ke rekening masing-masing keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan. Dan dirangkum beberapa postingan teman-teman di grup media sosial, bahkan sudah ada yang memberitakan dananya sudah masuk, baik melalui transaksi cek saldo dan penarikan tunai melalui ATM maupun agen bank penyalur. Sobat Bansos Indonesia, harapan kami agar mengikuti prosedur penyaluran dana bantuan sosial dengan tetap melakukan koordinasi ke pendamping sosial PKH sebelum melakukan penarikan tunai. Itu dikarenakan karena adanya syarat-syarat administrasi yang diperlukan untuk memastikan keluarga penerima manfaat menerima tepat orangnya maupun tepat jumlahnya.
Sobat Bansos Indonesia, Menteri Sosial Mensos Tri Risma hari ini menegaskan dana bantuan sosial dilarang digunakan untuk membeli rokok ataupun minuman beralkohol. Peringatan itu disampaikan saat meluncurkan bantuan sosial tunai di seluruh Indonesia pada Senin, tanggal 4 Januari 2021. Kami sampaikan juga larangan semua bantuan untuk tidak dibelikan rokok dan minuman keras, ucap Risma dalam acara peluncuran yang disiarkan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden. Dan kartu sembako untuk dimanfaatkan pembelian kebutuhan pokok bahan makanan seperti beras jagung, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan keperluan lain yang bermanfaat dalam menghadapi COVID-19. Kemudian kami sampaikan juga larangan semua bantuan untuk dibelikan rokok dan minuman keras. Untuk hal tersebut kami mohon dukungan dari semua stakeholder dan media untuk terus mensosialisasikan di lapangan. Jumlah dana yang dibagikan melalui PKH ini disesuaikan dengan keadaan keluarga penerima manfaat. Indeks dan faktor penimbang bantuan sosial program Keluarga Harapan tahun 2021, yakni kategori ibu hamil atau nifas Rp3 juta per tahun. Kategori anak usia dini 0-6 tahun Rp3 juta per tahun. Kategori pendidikan anak SD sederajat Rp900.000 per tahun. Kategori pendidikan anak SMP sederajat Rp1.500.000 per tahun. Kategori pendidikan anak SMA sederajat Rp2 juta per tahun. Kategori penyandang disabilitas berat Rp2.400.000 per tahun. Kategori lanjut usia Rp2.400.000 per tahun. Bantuan komponen diberikan maksimal untuk 4 jiwa dalam satu keluarga. Keluarga penerima manfaat PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, lalu pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai dengan jenjang sekolah dasar dan menengah. Sedangkan bagi masyarakat yang telah terdaftar sebagai peserta KPM DTKS Kemensos, bisa segera melakukan cek penerima bantuan sosial PKH tahap keempat melalui website DTKS di link cekbansos.kemensos.go.id. Melalui website DTKS tersebut, masyarakat tidak hanya dapat melihat apakah terdaftar sebagai penerima PKH 2021 saja, melainkan juga dapat melacak alur pemberian semua bantuan sosial 2021 dari Kementerian Sosial. Sobat Bansos Indonesia, demikian ulasan singkat mengenai penyaluran tahap 4 untuk gelombang atau termin kedua yang sudah tercairkan. Saatnya saya dan kerabat Info Bansos Indonesia akan undur diri. Jangan lupa like atau dislike untuk menanggapi berita ini. Silahkan memberi komentar yang santun dan relevan, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Saya Amran, wassalam.